Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Demak dengan tugas 1.4.A.9 aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu guru hebat masih ingat peribahasa tak kenal maka tak sayang. Di sini saya perkenalkan Bapak Fajri M. Hanif selaku fasilitator dan Ibu Sri Murniati selaku pengajar praktik, Heni Kusmiati saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri Sayung 3, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Sebelum melakukan pemaparan modul 1.4 tentang budaya positif, tentunya saya membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata saya terlebih dahulu. Saya memulai dari latar belakang terlebih dahulu, di mana selama ini seorang murid tidak suka dengan peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan diantaranya, 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai tolak ukur budaya positif aksi nyata ini, 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan siswa. Kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama. Pada lini masa tindakan, saya melakukan langkah-langkah diantaranya. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama. Dukungan yang dibutuhkan dalam melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif diantaranya dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Berikutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang terakhir, dukungan dari orang tua atau wali murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru GTK SD Negeri 3, tidak lupa juga dengan teman-teman sejawat yang saya cintai semua. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Bukan maksud saya menggurui Bapak Ibu, karena ini sebagai tugas calon guru penggerak harus memberikan penindasan kepada teman sejawat. Untuk materi budaya positif ini, saya akan memaparkan beberapa materi tentang adanya restitusi dan lain sebagainya. Bapak Ibu masih mengenang beliau foto siapa? Bapak Pendidikan Indonesia atau Bapak Ki Hajar Dewantoro yang terkenal dengan filosofi pendidikannya atau filosofi pendidikan KHD, di mana beliau memberikan pendidikan secara among belajar. Di situ tertera ing ngarsa Sungkulodo ing Madya Manungkarsa tuturi handayani. Ada yang bisa menjelaskan ing ngarsa Sungkulodo? Saya. Ibu Sabrina. Ing ngarsa Sungkulodo itu di depan dengan contoh. Sudah mendengar mesti ya cetok. Iya. Saya sih yang paling teringat di kepala itu ing ngarsa Sungkulodo. Jadi sebagai guru itu di depan memberikan contoh. Gitu, Bu Hemi. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Sabrina. Untuk yang kedua, ing Madya Manungkarsa. Ing Madya Manungkarsa menurut saya ini adalah karso. Menurut saya itu adalah kita bersama-sama bekerja bersama dengan habis. Terima kasih sudah hadir. Kemudian tuturi handayani. Sri Momo. Terima kasih. Sepengetahuan saya yang namanya tuturi handayani itu kita sebagai pendidik harus memberi dorongan semangat kepada anak-anak didik kita agar kelaknya menjadi penerus bangsa yang berkualitas, yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, konsep inti modul 1.4 diantaranya 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. 3. Keyakinan keras. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi untuk 5 posisi kontrol. Keenam, restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Konsep 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk selanjutnya, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Disiplin
Diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Dengan kata lain, disiplin diri juga diartikan belajar bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Selanjutnya, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Bapak Ibu, bersifat universal bagaimana? Ada yang mengerti universal? Umum, betul sekali, secara umum, keseluruhan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu masih ingat lagu pelajar Pancasila deh? Bisa dinyanyikan sebentar agar kita refresh bersama-sama deh. Yo. Boleh dengan berdiri Pak? Semangat Pak Ani. Nah, kita mulai ya. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan, terima kasih. Kalau di sini semangat ini pengennya diulang nanti lagi ya Bu. Terima kasih. Seperti profil pelajar Pancasila di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Pada konsep kedua, di sini ada teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia diantaranya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini terutama masuk pada motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini berhubungan dengan institusi atau orang lain ya. Ini termasuk motivasi eksternal. Ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti ini ditunjukkan pada diri kita. Ini termasuk motivasi internal. Tujuannya untuk disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tindakan dulu dan di kolom sebelah kanan itu kita bisa
menyimpulkan itu sebagai hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, dicatat 100 kali di dalam buku yang kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah ini anak yang sedang mengalami permasalahan pada keterlambatan ke sekolah. Kalau menurut Bapak Ibu, di kolom sebelah kanan itu sebagai hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Nanti kita lihat ke depannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Oh, ada yang konsekuensi. Boleh. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Ya, boleh. Menggantikan bekas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu murid tidak diperkenankan memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Iya. Aku pinter pulang. Sebenarnya praktek itu. Aksi nyatanya. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk permasalahan pertama itu hukuman ya. Menulis 100 kali hukuman, terus mengelilingi lapangan itu hukuman, push up 15 kali itu hukuman Pak Arif ya. Terus coret-coret konsekuensi karena mungkin berhubungan dengan seseorang secara langsung, memberikan tumpahan air itu juga tidak sengaja, maka masuknya konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, konsekuensi. Kita lanjut. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pada kolom hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau itu hukuman. Tapi pada konsekuensi di situ sesuatu harus terjadi. Kemudian yang berikutnya, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau hukuman itu kayak terngiang-ngiang terus. Untuk yang konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, hanya sebentar. Kemudian di situ untuk selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Nah, karena adanya hukuman, dia merasa dia membenci dengan kedisiplinan itu karena adanya aturan. Untuk yang konsekuensi di sini anak menghargai disiplin. Kemudian pada kolom hukuman di situ merupakan paksaan, tapi pada konsekuensi di sini merupakan stimulus atau tanggapan. Untuk garis yang berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dan pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman untuk yang nomor 5 di situ konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Selanjutnya di situ yang ke-6, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi pada kolom konsekuensi di situ hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Lanjut. Ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? 1.
menunjukkan kesalahannya. 2, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. 3, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. 4, mengkritik dan mendiamkannya. Dan yang 5, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Bapak Ibu biasanya melakukan yang mana? Tindakan yang Bapak Ibu lakukan yang mana? Yang nomor 5. Bertanya padanya kenapa kamu lakukan. Sip. Ya, bagus Bu. Jika Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, maka Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Di sini hukuman membuat anak merasa gagal. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini oleh Selson Gosen tahun 2004. Kemudian di paling bawah ini ada restitusi juga, merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini juga Selson Gosen tahunnya 1996. Nah, Bapak Ibu, adanya restitusi ini bisa kita lakukan pada pembelajaran kesehariannya pada anak yang kemarin melakukan kesalahan. Tidak hanya kita beri hukuman, tapi kita memberikan solusi agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi. Lanjut ya Bapak Ibu. Yang kedua, ciri-ciri restitusi. 1, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak-anak itu ditanyai dulu, kenapa tadi kok terlambat, tidurnya terlalu malam. Kenapa kok tidurnya terlalu malam? Saya main HP. Jadi kita menanyakan kepada anak kenapa hal itu terjadi. Setelah itu kita bisa memberikan solusi. Oh, kalau begitu anak-anak bisa meminta orang tuanya untuk membangunkan. Seperti itu, bisa berpesan kepada orang tua sebelum tidur. Untuk yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lanjut. Masih pada ciri-ciri restitusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi menguatkan. Kenapa kok menguatkan? Karena ketika anak berbuat salah tadi, kita menindaklanjuti kenapa hal itu terjadi. Jadi anak tidak langsung diberi hukuman. Ketika langsung diberi hukuman, maka mereka akan merasa dipermalukan dan akhirnya
semangat untuk belajarnya turun. Nah ini kita menguatkan anak. Untuk yang selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Nah ini tadi sudah saya sampaikan, kita tidak hanya memberi hukuman, tapi kita memberikan solusi bagaimana soal tersebut, permasalahan tersebut tidak terulang lagi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Konsep ketiga, keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini tentang keyakinan kelas. Lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ada dua, suatu kesepakatan di mana di situ Bapak Ibu bisa memilih mana yang merupakan keyakinan kelas, yang A atau yang B. Oh iya, ini ada yang memilih yang A, ada yang memilih yang B. Saya bacakan untuk yang A ini kesepakatan kelas yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayang, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, untuk yang B, datang tepat waktu mengucapkan salam. Dua, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir tertib. Next. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di situ yang mana? Yang B. Nah, di sini menyatakan kami guru dan murid yang saling menyayang. Pastinya tidak dibuat sebagai keyakinan kelas. Kita sebagai pendidik sudah wajib sayang kepada anak didiknya. Next. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini sudah langsung dilihatkan jawabannya ini. Tidak masalah. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini tadi untuk keyakinan kelas atau Bapak Ibu bisa itu sebagai apa? Tertib ya, ketertiban ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti ini tentang keyakinan kita biasanya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, lanjut, dilarang melakukan kekerasan tentang menghormati orang lain atau ada yang lain? Ya, bisa menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Ini sebagai aturan. Berhubungan dengan kesehatan tidak Bu? Ya, tentunya. Bergantian atau menunggu giliran, antri ini, budaya antri. Menghormati juga bisa Pak. Yang antri dulu, biarkan duluan. Ya, betul bisa. Gunakan masker.
Ini merupakan aturan atau dia masuk pada keyakinan kelas di mana di situ tentang kesehatan di Bapak Ibu. Dan jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keamanan bisa juga bahaya koridor. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu untuk tadi jawaban-jawaban dari kita mengulas satu persatu tadi dari peraturan-peraturan itu. Di situ masuk pada selalu kembalikan buku pada tempatnya, berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati bisa, itu juga masuk komitmen. Dan dilarang melakukan kekerasan, maksudnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, masuk pada kesehatan dan bergantian atau menunggu giliran. Ini termasuk menghormati orang lain dan sabar ya. Kita meskipun antri bensin lama, panjang, kita harus sabar. Lanjut, gunakan masker itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Next. Menuju konsep keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Next. Nah di sini ada 4 kebutuhan dasar manusia: belonging, kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Kemudian power, suatu kekuasaan. Fun, itu kesenangan. Dan freedom, ada yang tahu? Kebebasan. Nah, seorang anak juga menginginkan 1, cinta dan kasih sayang, tapi power, kekuasaan, fun, kesenangan, freedom, fun, kebahagiaan, dan freedom itu kebebasan. Jadi kalau kita dibatasi dengan aturan, maka anak merasa tidak bebas. Tapi dengan keyakinan kelas dan kita melakukan restitusi itu, anak merasa dilindungi karena diberikan solusi. Next. Pada konsep kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Nah Bapak Ibu, ternyata kita itu memiliki 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol yang merupakan sebuah program disiplin positif yang berpusat pada murid. Pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu sebagai apa di sini? Biasanya dengan keseharian pembelajarannya teman, pemantau, manajer. Ya Bapak Ibu. Next. Nah Bapak Ibu, di sini ada video sebagai di sini posisi sebagai penghukum. Nanti Bapak Ibu bisa melihat perbedaan dari video-video yang kita lihat. Bisa diperhatikan Bapak Ibu di situ dengan mata melotot, ya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih tidak terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih
Nah, Bapak Ibu, di sini posisi kontrol sebagai pembukaan ya. Di situ dengan nada tinggi, mata melotot itu tanpa memberikan kesempatan seorang anak untuk menjelaskan kenapa dia terlambat. Next. Nah, di sini ada penjelasannya Bapak Ibu sebagai penghukum, posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara yang dia inginkan seperti itu. Next. Nah, di sini penghukum tuh ciri-cirinya ya nada suara tinggi, tadi sudah diperlihatkan pada video yang tadi. Bahasa tubuhnya itu ya mata melotot dan jari menunjuk atau menghadap dengan ucapan terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Bagaimana Bapak Ibu? Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Next. Nah, pada video kali ini di sini video posisi pembuat merasa bersalah. Silakan. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah kehilangan loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Masih tahu Maaf sekali. apa sih? Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak tahu apa lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, Bapak Ibu, meskipun di sini tokohnya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Nah, lanjut ke materinya. Pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut tadi ya. Kenapa kamu terlambat, nak? Ada kata nak. Ya, pada posisi ini lembut suaranya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Gimana coba? Seperti itu. Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ini muridnya sudah diberi kesempatan, tapi dia masih melakukan kesalahan. Next. Nah, di sini ciri-cirinya pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu.
Aji, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti saat ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Nah, sudah diberi kepercayaan tapi tidak bisa melakukan dengan baik. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya, kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negasi. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kadang-kadang kalau murid itu brutal, setelah dihukum, dia mungkin memiliki pemikiran yang negatif. Apakah ada Bapak Ibu yang mengalami seperti itu? Nah, seperti itulah Bapak Ibu kalau kita menggunakan dengan hukuman. Next. Di sini posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang mandinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, di sini sebagai teman itu sepertinya lebih dekat, menganggap kamu, nah, ada kata-kata seperti itu. Next. Nah, penjelasannya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya, saya sudah kali ini tidak apa-apa. Oh ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Tadi disampaikan di video ada kata-kata yang hampir menyerupai seperti itu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Nah ini dia terus kayak, kalau posisi teman itu kayak lama-kelamaan kayak nek orang Jawa gampangke atau ngentengke. Nah, padahal suatu saat guru pun harus dituntut untuk disiplin juga, tidak terus-terusan memberi kesempatan untuk selalu diberikan kesempatan terus. Murid merasa kecewa tadi ya dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Karena didekati sampai seperti
Jadi dia memilih guru-guru tertentu apabila diminta bantuan. Saya lebih sukanya sama Bu itu, kayak itu temanku. Nah, ini efek yang bisa timbul seperti itu. Next. Nah, di sini ciri-ciri sebagai teman tadi nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Agak guyonan gitu ya. Padahal itu mengingatkan juga. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Nah, kalimat-kalimat di sini yang biasanya atau ciri-ciri pada posisi teman yang dipakai. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, ini hasilnya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Seperti Pak Kanib ya Pak Kanib. Setiap kali datang langsung disambut anak-anak dengan antusias. Pak Kanib, Pak Kanib, Pak Kanib. Minta salam. Nah, itulah guru idaman. Guru idaman anak-anak. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, ini terjadi ya Pak Kanib. Sudah diajar sama guru yang lain, Pak Kanib lewat saja itu langsung Pak Kanib, Pak Kanib, Pak Kanib, seperti itu. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman atau di sini ya, Naren atau Adi, contoh ya, hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Nah tadi, pokoknya sedikit-sedikit Pak Kani, sedikit-sedikit Pak Kani. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Next. Nah, di sini pada posisi pemantau atau monitor, memantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, Bapak Ibu, next pada posisi pemantau, di sini guru memantau dengan menyebutkan peraturan yang ada di sekolah. Beliau menyebutkan pukul berapa harus masuk kelas dan dia datang pukul berapa. Itu pantauan yang dilakukan di sini. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan posisi pemantau atau seorang pemantau biasanya peraturannya apa tadi ya? Kamu tahu peraturan di sekolah ini? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu ciri yang disampaikan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang didapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan contohnya yang dipakai sebagai referensi atau daftar cek. Di sini posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus atau respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Next. Nah, di sini cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal ya ini. Contoh gurunya
Seumpamanya ini tadi Naren, tahukah kamu jam berapa kita mulai pembelajaran? Kemudian Narennya bisa menjawab, tahu Bu, tadi seperti yang di video, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, kemudian dia menjawab, paham. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang telah tertinggal. Gurunya menjawab, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Bagaimana perasaan murid yang diperlakukan seperti ini? Hasilnya di bawah ini ya Bapak Ibu. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap berbuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Jam istirahat tapi tidak boleh keluar kelas. Dan mengerjakan tugas. Sudah tidak istirahat, justru mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Next. Nah, di sini yang posisi kontrol terakhir sebagai manajer atau pimpinan. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu pada posisi manajer di sini, seorang guru memberi pertanyaan, kenapa Naren tadi terlambat dan bagaimana agar tidak terlambat. Ini sudah menuju pada restitusi. Next. Nah, di sini ya posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid atas kerjasamanya. Nah, tadi kan berarti bekerja sama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, sebagai manajer bisa mencakup 3. Dari manajer bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi.
yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer dari dirinya sendiri. Next. Nah, di sini ciri-cirinya tadi sebagai manajer ya, di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Kenapa kok kamu terlambat? Nah, dia bangunnya kesiangan. Kenapa kok bangun kesiangan? Alarmnya tadi lupa diaktifkan. Maupun kebutuhan orang lain, di sini penekanan juga pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, tadi menanyakan keyakinan kelas. Betul tidak Bapak Ibu? Apakah tadi bertanya bagaimana apakah kamu melanggar keyakinan kelas kami ya? Tadi pada manajer bertanya seperti itu. Dan apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan untuk perkembangan anak tersebut. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Next. Pada konsep kelima, segitiga restitusi. Segitiga restitusi diantaranya tadi menstabilkan identitas, menanyai dulu kenapa terlambat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, divalidasi kenapa kok ora iki mau terjadi keterlambatan ini benar apa tidak karena alarmnya lupa diaktifkan. Nah, maka terus dimintakan ibunya untuk membangunkan atau kakaknya tadi. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Tadi menanyakan keyakinan kelas kan? Nah, disitulah sebagai segitiga restitusi. Next. Langkah-langkah dan teori kontrol. Menstabilkan identitas yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, tadi semua perilaku memiliki alasan. Orang langsung dihukum lari 15 kali. Nah, tapi kita menanyai dulu kenapa hal itu terjadi. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing bersama wali kelasnya masing-masing. Ketiga, strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu pastinya sudah pernah melakukan restitusi tapi belum paham apa yang dilakukan itu termasuk restitusi. Betul tidak Bapak Ibu? Tidak semua orang memberikan hukuman, ya kan Bapak Ibu, kecuali mungkin memang sudah sangat berlebihan. Tapi dengan adanya diseminasi ini, Bapak Ibu tentunya lebih paham apa itu restitusi, terutama segitiga restitusi. Next. Nah, terakhir terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Bu Dewi, mohon maaf tadi pas Bu Heni memaparkan tentang keyakinan kelas, saya agak belum begitu paham apa itu keyakinan kelas dan tolong berikan contoh yang real di sekolah kita. Terima kasih. ya, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan dari Ibu Dewi ya, sangat bagus sekali. Di sini Ibu Dewi menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini beda dengan peraturan sekolah. Nah, sekolah memiliki peraturan, tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat wali murid dengan
murid di kelas. Jadi ini setiap kelas memiliki keyakinan masing-masing, sehingga beda dengan peraturan. Paham? Wali kelas dengan muridnya, maksudnya wali kelas. Bisa Bapak Ibu. Nah di sini lebih intinya keyakinan kelas itu lebih dekat. Kalau peraturan sekolah itu menyeluruh. Jadi bedanya seperti itu ya Bu Dewi. Contoh yang konkretnya masuk kelas kita bisa mengucapkan salam. Nah, ayo kami tidak mengucapkan salam. Kalau di sini mau masuk kelas dengan salaman dengan gurunya selain assalamualaikum, terus salam dengan gurunya itu merupakan keyakinan kelas. Terus di sini ketika anak, contohnya ya Bu Dewi, anak tidak sengaja mengusil dengan yang lain, maka wajib meminta maaf. Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Bagaimana dengan apakah keyakinan kelas itu hanya sebatas kesepakatan kelas atau bisa ditulis? Terima kasih. Nah, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya, yaitu apakah keyakinan kelas itu hanya kesepakatan bersama atau ditulis. Sebetulnya untuk keyakinan kelas itu dibuat secara bersama dengan wali kelas dan muridnya. Kemudian setelah disepakati bersama, maka itu harus dibuat dan ditulis di ruang kelas masing-masing. Seperti itu. Jadi untuk kelas 1 hingga kelas 5 atau kelas 1 hingga kelas 6 mungkin bisa berbeda karena tingkat pemahaman anaknya juga berbeda. Mungkin kalau di kelas 1 masih hanya intinya masuk ruangan harus ucap salam seperti itu, masih yang mudah-mudah. Untuk yang di kelas ini mungkin lebih tinggi lagi juga bisa. Begitu. Berarti intinya keyakinan kelas itu tiap kelas itu kan berbeda. Punya setiap guru atau wali kelas itu mempunyai kebijakan masing-masing di kelasnya masing-masing. Jadi tidak bisa dimisahkan di dalam keyakinan sudah kesepakatan antara wali kelas dan guru dan murid itu sudah menjadi kesepakatan. Namun tidak ada dalam peraturan kelas itu pun tidak menjadi masalah ya tentunya ya, karena itu sudah menjadi kesepakatan antara wali guru, kalau di SD kan guru kelas SD dan murid tersebut. Jadi secara garis besar berarti keyakinan kelas itu merupakan ya sistem kayak peraturan atau mungkin bisa jadikan peraturan yang disepakati bersama di dalam kelas. Begitu Bu ini, terima kasih. Ya Bu Dewi, terima kasih. Dengan tidak meninggalkan rasa kasih sayang dengan menggunakan restitusi, ya Bapak Ibu, waktu membuat kesalahan pada keyakinan kelasnya tidak langsung dengan hukuman. Maksudnya tetap menggunakan restitusi. Iya. Sewu, ini kalau saya dulu nih, pada saat saya mengikuti pendidikan dulu zaman SPG, kalau sekarang kan kesepakatan kelas. Tapi kalau dulu itu kalau dulu kan kami sepengetahuan saya terutama itu ada tata tertib, tapi dikatakan kalau keyakinan kelas itu harus ditulis, harus ditulis. Nah dulu itu ada tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis. Nah berarti sekarang kalau menurut calon guru penggerak berarti ada perubahan. Tadi pertanyaan dari Ibu Dewi menyambung lagi, apakah ini bisa ditulis? Bisa, karena untuk mengingatkan. Tapi sebetulnya keyakinan itu sudah disepakati bersama, sudah dibahas bersama, sudah disepakati bersama. Kemudian keyakinan itu
betul-betul diingatkan karena saya sebagai guru kelas kelas 1, kelas rendah ya, maka saya tuliskan agar anak mengingatnya. Tapi kalau mungkin kelas tinggi, ini keyakinan kelas kita sudah disepakati, anak-anak harus mengingatnya, tidak harus ditulis, tidak apa-apa, karena sekolah kita sudah ada peraturan secara umum. Itu ya Bu Dewi, begitu ya Bu Sri, ada bedanya mungkin seperti itu. Ada yang mau tanya lagi Pak Arif? Kayaknya sudah Yang itu loh Pak, restitusi itu loh Pak. bagus. Sudah? Alhamdulillah, demikian serangkaian pemaparan budaya positif yang saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk mengakhiri kegiatan ini kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillah, bismillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'dah. Saya Muhammad Kanib sebagai kepala sekolah SD Sayong 3 menyatakan bahwa saya sangat mendukung atas program pemerintah terkait dengan adanya CGP, calon guru penggerak, yang saat ini sudah berjalan, termasuk anak buah saya yang namanya Bu Heni pada saat ini sudah melaksanakan pergerakan dalam rangka CPG. Maka dari itu saya sangat memberikan motivasi kepada Ibu Heni. Semoga selama ini yang Ibu Heni lakukan, yang Ibu Heni laksanakan, yang menjadikan harapan saya, di samping untuk Bu Heni sendiri pengetahuannya, tolong Bu Heni harus bisa memosisikan untuk anak-anak kita, diajak supaya anak-anak kita bisa mandiri, mempunyai kreativitas yang tinggi, mempunyai moral yang hasanah, sehingga anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleh. Tidak hanya itu yang saya harapkan. Saya sebagai kepala sekolah, tidak hanya Bu Heni saja yang bisa ikut dalam rangka CGP. Saya sangat mengharapkan untuk yang lain harus bisa mengikuti jejak Bu Heni yang selama ini sudah melaksanakan CGP, dan nanti yang lain harus bisa mengikuti, sehingga sekolahan kita semakin lama nanti semakin maju, semakin ada motivasinya, semakin ada gerakannya, sehingga anak-anak kita betul-betul bisa mandiri, menjadi anak yang beriman dan bertakwa, dan anak-anak yang memiliki budi luhur, budi pekerti yang soleh atau solehah, sehingga harapan itu menjadi terwujud, apa yang menjadi harapan semua warga sekolah SD Sayong 3 dan menjadi harapan kedua orang tua. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bu Heni sendiri dan yang lain. Sekiranya berkata bila itu wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Saya Safrina Alam Ardiani, guru kelas 5 SD Negeri Sayung 3. Saya di sini sebagai teman sejawat dari Bu Heni Kusmiati yang sedang mengikuti kegiatan CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Demak. Baik, saya kemarin sudah mengikuti kegiatan diseminasi dari Bu Heni Kusmiati ya. Hal yang sangat menginspirasi saya itu ada penyampaian lagu profil pelajar Pancasila yang dulunya saya itu tidak hafal, walaupun hanya 6 profil pelajar Pancasila, tapi setelah mengikuti diseminasi budaya positif kemarin dan ada penyampaian lagu pelajar Pancasila, alhamdulillah saya sudah hafal sekarang. Baik, saya lanjutkan poin kedua yang sangat menginspirasi saya tentang penyampaian diseminasi budaya positif oleh Bu Heni kemarin, yaitu adanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas, atau ya keyakinan kelas yang dibangun bersama-sama oleh murid dan juga guru. Nah, di sini mungkin itu suatu hal yang kecil ya dalam kelas, tapi menurut saya itu salah satu langkah kecil yang bisa membawa kita, mempermudah langkah kita menuju ke tujuan utama kita, yaitu membentuk atau menciptakan, mengarahkan pelajar kita, murid kita kepada profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Jadi ada timbal balik kesepakatan antara guru dan murid, tidak hanya guru dan juga tidak cuma murid, seperti itu. Kemudian ada lagi restitusi. Sebenarnya saya itu benar-benar masih asing ya, apa itu restitusi, dan karena diseminasi kemarin itu saya baru dengar adanya restitusi 5 posisi kontrol juga. Jadi setelah mengikuti kegiatan diseminasi itu, jadi saya lebih tahu untuk setiap kesalahan siswa kita tidak harus selalu memberi hukuman ataupun membuat mereka merasa bersalah. Jadi restitusi itu memberikan solusi kepada siswa, tidak harus selalu memberi hukuman, memberikan rasa bersalah, seperti itu. Itu saja dari saya. Harapan saya ke depannya Bapak Ibu guru di SD Negeri Sayung 3 bisa menerapkan budaya positif dan restitusi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, khususnya di SD Sayung 3. Seperti itu. Demikian dari saya untuk Bu Heni. Semoga diberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, dan kelancaran dalam melaksanakan setiap kegiatan calon guru penggerak itu. Dan nantinya semoga bisa lulus dan menjadi guru penggerak yang sejati, menjadi guru penggerak yang amanah. Cukup dari saya, salam semangat, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum, salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju.